sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, sweet-sweet,
dengan kekejaman mereka, akhirnya Raja Firaun ini membuat peraturan. Iya, membuat suatu undang-undang supaya bangsa Israel yang ada di Mesir itu tidak boleh mempunyai anak laki-laki. Oh gitu. Iya Bu, Jadi mereka dilarang mempunyai anak laki-laki. kenapa buku anak laki-laki? Anak perempuan boleh? Kalau anak perempuan boleh, tapi anak laki-laki tidak boleh. Adik-adik yang terkasih, kenapa ya mereka tidak boleh mempunyai keturunan anak laki-laki? Soalnya biasanya kan anak laki-laki itu biasanya sih laki-laki itu lebih kuat ya daripada perempuan ya Bu Ana. Dikhawatirkan nanti mereka kalau banyak jumlahnya bisa menjadi kekuatan yang besar untuk melawan orang Mesir. Gitu ya, Bu Iya, Ana? sepertinya seperti itu, ya. Terus ada Bu satu keluarga orang bangsa Mesir, bangsa Israel itu mempunyai anak kebetulan laki-laki. Pada saat itu, betapa takutnya mereka padahal ini. ada peraturan tidak boleh punya anak laki-laki ya. Iya, Waduh. betul. Ada yang seorang ibu yang namanya Ibu Bebek ya. Yokebed. Iya, bapaknya namanya Bapak Terang. Iya. Terus ibu ini juga punya anak perempuan, Ibu. Namanya Miriam. Kakak dari bayi Kakak dari bayi ya, Bu Ana. laki-laki itu. Oh. Terus gimana ya Bu kelanjutannya? Nah, awal-awalnya sih bayi laki-laki itu mereka rawat, mereka besarkan, tapi cuma bisa sampai 3 bulan saja Bu Ana. Iya. Soalnya begitu sudah 3 bulan kan kalau bayi itu tambah besar, suaranya tambah kenceng. Yang punya adik bayi pasti tahu kalau adiknya tambah gede pasti suaranya kalau nangis. Wah, Gimana kalau adik-adik nangis? Bagaimana? Keras ya adiknya. tidak bisa disembunyikan lagi ya. Iya, Bu Ana, betul ya. Ibu Kiki. Akhirnya dengan berat hati mereka melakukan apa Bu? Mereka membuat Suatu keranjang yang terbuat dari daun pandan. pandan. Mereka menganyam Dianyam. untuk menempatkan si bayi itu. Lalu kalau sudah habis itu bayi taruh di mana Bu? Dimasukkan di keranjang situ. Iya, bayinya dimasukkan dalam keranjang. Setelah itu mereka sembunyikan Bu Kiki. Disembunyikan di mana? Di antara tanaman teberau di sungai Nil. Jadi ditaruh diapungkan di. Iya, soalnya kalau di rumah mereka ketahuan karena prajurit Mesir itu keliling. Iya. Lalu itu bayinya sudah ditaruh di antara pohon teberau itu, siapa Bu yang nemenin bayi itu? Iya, ditemenin oleh seorang kakak yaitu Miriam. Oh, kakak Dia Miriam begitu tadi. sayang, dia begitu perhatian, dia juga
ibunya sendiri. Ibu Yokebed ya. Iya, ibu Yokebed. Alhamdulillah itu pintar sekali ya. Jadi ibunya bisa menyusui adiknya dan bahkan mendapat upah dari putri Firaun. Karena putri Firaun memang memberi perintah supaya bayi itu dirawat, disusui sampai cukup besar. Dan bayi itu kemudian diangkat anak ya. Iya, diangkat anak, dididik dengan baik, diberi suatu pendidikan yang baik ya, menjadi cakap dan pinter. Nah, adik-adik tahu nggak dari cerita tadi siapa kira-kira nama bayi yang diambil Ayo. dari dalam keranjang di Sungai Nil ini yang diangkat anak oleh putri Firaun? Siapa adik-adik? Siapa? Namanya Musa. Pinter sekali nih adik-adik. Pinter. Musa katanya Bu. Jadi bayi itu diangkat anak oleh putri Firaun dan diberi nama Musa. Artinya Aku telah mengangkatnya dari air. apa artinya adik-adik? Aku telah mengangkat dari air. Pinter sekali nih adik-adik ya. Bu, terus? Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang awal dari kisah kehidupan Musa yang nantinya akan berkembang menjadi tokoh yang besar ya. Iya, dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Dan kita juga belajar bahwa Tuhan menyelamatkan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menakutkan. Tuhan itu memberi keselamatan. Contohnya seperti Musa ini ya Bu ya. Iya, Dia terancam bahaya, tetapi Iya. Tuhan menyelamatkan. Dan kita juga bisa ya Bu ya. Adik-adik semua juga bisa bila ketakutan, bila dalam keadaan khawatir, dalam ujian, ya. Semuanya itu Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi keselamatan. Karena memang Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Contohnya seperti Musa ini, seperti Yusuf juga. Iya. Dari awal kelihatannya kok mengalami kesulitan, tapi nantinya ternyata membawa berkat, menjadi berkat, membawa keselamatan bagi umat dari manusia ya Bu ya. Ya, itu ada loh Bu di dalam ayat hafalan kita. Coba Bu. Ya, itu terdapat dalam Mazmur 62 ayat 8a. Coba dulu. Ingat adik-adik, coba ikuti. Mazmur 62 ayat 8a. Bunyinya, pada Allah ada keselamatanku. Oh ya, saya lagi Bu. Mazmur 62 ayat 8a. Pada Allah ada keselamatanku. Jadi kalau adik-adik dalam keadaan takut, sedih, khawatir, bisa mengucapkan ini ya Bu ya, ayat ini. Iya. Ada Allah, ada keselamatanku. Amin. Gitu ya Bu Ana. Iya. Nah, jadi itu cerita hari ini, dan minggu-minggu berikutnya kita akan mendengar cerita lagi lanjutan dari kisahnya Musa. Nah, adik-adik yang terkasih, yuk kita berdoa. Kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan kepada Musa. Engkau juga akan memberikan keselamatan kepada kami semua, Tuhan. Bagi anak-anak kami yang takut, anak-anak kami yang khawatir, Tuhan akan memberikan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita ada tugas ya Bu ya untuk anak-anak kita. Silakan Ibu Kiki. Nah, hari ini tadi kan kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Musa diselamatkan dan waktu kecil dimasukkan dalam keranjang seperti ini ya Bu ya, Bu Anda ya? Iya. Keranjang bayi. Nah, sekarang tugasnya adalah kita semua adik-adik pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan. Nah, tugasnya adalah
mengenai Musa yang ditolong oleh Tuhan. Tuhan gak hanya menolong Musa ya kan Bu? Iya, betul. Tuhan juga menolong kita ya. Iya, Tuhan juga menyelamatkan kita, menyelamatkan kakak, menyelamatkan ibu-ibu guru kita, menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu kita seharusnya ceria dong Bu ya. Ceria. Iya, karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Iya, Tuhan sudah menyelamatkan kita ya Pak ya. Iya, kita harus senang ya karena kita ditolong oleh Tuhan. Oke adik-adik, kita akan menaikkan pujian duduk senang, berjalan senang. Oke, mari Kak. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke amplop dan ditulis persembahan SMIA, SMIA, dan nanti amplop ini bisa dibawa oleh papa, mama, ataupun kakak adik-adik dibawa ke gereja pada saat nanti ibadah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita sambil menaikkan lagu Bawa Persembahanmu.
sekarang saatnya kita mau doa syafaat. Setelah kita menerima firman Tuhan, setelah kita memuji-muji nama Tuhan, kita waktunya untuk berdoa syafaat. Yuk kita adik-adik kita berdoa, tunduk kepala kita, lipat tangan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan tadi sungguh-sungguh membuat kami semakin percaya, semakin berserah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk puji-pujian yang telah kami naikkan. Tuhan memberkati. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan keselamatan, bahkan kekuatan Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan kesehatan, mendapatkan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga teringat untuk guru sekolah minggu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Engkau menolong Kakak Vera, supaya Kakak Vera juga boleh mendapatkan kekuatan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.